Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya Dedi, masih di channel Dedi Prasetyo ya. Dan tentunya masih akan membahas seputaran gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis ya teman-teman ya. Nah teman-teman, seperti biasa ya, sebelum videonya saya lanjutkan, bagi kalian yang saat ini baru bergabung, silahkan pencet tombol subscribe-nya ya teman-teman ya, agar video saya ini dapat cepat berkembang dengan baik ya teman-teman ya. Dan apabila video saya ini sudah bisa berkembang dengan baik, sudah pasti akan menjadi semangat tersendiri ya untuk saya untuk meng-share seputaran gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis ya teman-teman ya. Dan tujuan saya membuat video ini juga mudah-mudahan dapat menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang saat ini sedang berjuang untuk mencapai kesembuhan dari gangguan asam lambung GERD, anxiety dan psikosomatis hingga membaik ya teman-teman ya, bahkan sampai sembuh total ya teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, di session kali ini saya akan menjelaskan beberapa sensasi yang saya rasakan dulu ketika saya terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis ini ya teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan ini tingkat kekepoannya sangat tinggi sekali teman-teman ya. Selalu menyamakan sensasi, selalu penasaran dengan apa yang dirasakan, apakah orang lain juga merasakannya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jujur saya juga dulu seperti itu ya teman-teman ya. Nah, saya tekankan sekali lagi di sini ya teman-teman ya, untuk kalian yang saat ini sedang berjuang untuk mencapai kesembuhan dari gangguan asam lambung GERD, anxiety dan psikosomatis, kalian itu bakalan sembuh teman-teman. Kalian bakalan mencapai kehidupan kalian yang dulu saat ini kalian rasakan ya, yang saat ini kalian inginkan ya. Nah, itu akan kembali lagi, kehidupan kalian yang dulu itu bakalan kembali lagi ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman, kembali lagi ke topiknya ya teman-teman ya. Nah, di sini akan saya susun ringkas saja ya. Sebenarnya untuk sensasi yang saya alami itu mulai munculnya itu pertama dari bawah dulu ya, tapi sekarang mau saya jelaskan mulai dari atas dulu ya teman-teman ya, supaya kalian semua bisa paham, bisa mengerti ya teman-teman ya. Nah, kita mulai dulu dari kepala ya teman-teman ya. Ketika saya dulu terkena gangguan asam lambung GERD, anxiety dan psikosomatis, saya dulu mengalami rambut rontok ya teman-teman ya. Rambut saya dulu rontok, dan rontoknya itu luar biasa rontok ya teman-teman ya, sampai rambut saya sampai di atas telinga saya ini botak ya, sebelah kiri ini dulu mengalami botak. Nah nah itu ya teman-teman ya. Lalu saya sering merasakan sakit kepala seperti keleyengan, sempoyongan, lalu sakit seperti diikat ya. Terus merasakan seperti vertigo ya, kita memandang sesuatu itu seperti berputar. Ketika bangun tidur itu kadang merasa berputar ya teman-teman ya. Itu untuk di bagian kepala. Terus di bagian mata saya itu pandangannya buram ya. Di bagian telinga saya itu mengalami berdenging, kadang bunyi gemuruh ya, seperti bunyi-bunyi air mengalir itu ya. Dan di hidung saya itu dua-duanya mampet ya teman-teman ya dulu. Benar-benar mampetnya itu benar-benar mampet ya, sampai saya mau bernapas saya bantu lewat hidung ya dulu itu ya teman-teman ya. Tentu saja itu membuat saya panik ya teman-teman ya. Kalian juga pasti seperti itu. Lalu di bagian mulut saya itu sering merasakan masam, sering merasakan pahit ya. Ketika bangun tidur saya sering merasakan pahit. Ketika siang harinya menjelang sore itu kadang-kadang saya sering merasakan masam ya. Sehari-harinya itu sering saya rasakan sangat masam ya. Sudah tentu saya juga merasakan sariawan ya teman-teman ya, merasakan sariawan. Di bagian tenggorokan saya itu terasa seperti ada yang mengganjal, lalu seperti merasa seperti tercekik, tenggorokannya terasa kering ya teman-teman ya. Lalu untuk menelan makanan aja susah ya teman-teman ya, apalagi jangankan untuk menelan makanan ya, untuk menelan air liur kita sendiri aja kita sangat kesusahan ya teman-teman ya. Dan itu sudah tentu membuat kita panik ya. Nah itu dulu saya seperti itu ya teman-teman ya. Saya juga dulu pernah mengalami kepanikan itu ya. Nah lalu leher saya teman-teman, di bagian leher saya itu dulu terasa seperti tebal ya, seperti tebal, terasa seperti sakit ya. Nah itu di bagian leher. Untuk di bagian dada ya teman-teman ya, sudah pasti untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD, anxiety dan psikosomatis semuanya merasakannya ya teman-teman ya. Untuk di bagian dada ini umum ya teman-teman ya. Untuk bagian dada ini umum sekali, dominan sekali, orang-orang yang terkena gangguan ini pasti merasakan yang namanya sakit seperti sakit dada berat, lalu jantungnya terasa seperti tertusuk jarum ya, nafasnya pendek-pendek. Nah itu juga dulu saya rasakan teman-teman. Jadi saya juga dulu merasakan ketika saya terkena gangguan ini, saya merasakan seperti nafas pendek-pendek, dada saya terasa berat ya, dada kiri saya terasa panas, lalu kadang-kadang di tengah juga terasa panas ya teman-teman ya. Terus terasa seperti
ada yang menjepit ya di bagian kiri ini, seperti ada yang menjepit, cekit gitu rasanya, seperti itu, seperti ada yang menarik ya. Itu juga kadang-kadang pindah-pindah ya teman-teman ya, kadang di sebelah kiri, kadang di sebelah kanan, kadang di lengan, kadang juga bisa tembus ke belakang ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, itu juga saya rasakan teman-teman ya. Sudah pasti untuk cemas sudah pasti saya rasakan ya teman-teman ya. Ketika sensasinya datang sudah pasti ya saya rasakan semua itu cemasnya ya teman-teman ya. Nah itu untuk bagian dada ya teman-teman. Lalu untuk di bagian perut, di bagian perut itu sering saya merasakan begah, saya sering merasakan kembung ya, perutnya seperti terasa melilit, di perut juga seperti ada terasa yang mengganjal, seperti ada yang berjalan-jalan di perut ini ya teman-teman ya. Sering merasakan melilit juga ya. Lalu kadang-kadang terasa pegel juga ya teman-teman ya. Pegelnya itu kadang-kadang tembus sampai ke belakang juga ya teman-teman ya. Itu saya juga merasakannya ya teman-teman ya. Nah itu tuh di bagian perut. Lalu untuk di bagian punggung ya, di bagian punggung itu ya sudah pasti saya merasakan pegal-pegal ya. Pokoknya sakit badan ya. Badan saya itu terasa sakit semua, pundak, bahunya ini terasa sakit. Untuk kulitnya saja dipegang itu terasa sakit sekali ya teman-teman ya. Itu yang saya rasakan dulu seperti itu. Lalu untuk pinggang dulu saya sering merasakan sakit pinggang ya teman-teman ya. Ketika saya bangun tidur saya sering sekali merasakan sakit pinggang, kadang di sebelah kiri, kadang di sebelah kanan. Itu sakitnya sangat sakit sekali, linu-linu gimana gitu ya teman-teman ya. Nah itu nggak bisa saya lupakan sekali itu. Saya takut dulu tuh apakah saya terkena ginjal gitu ya. Saya sampai berpikiran negatif ke sana ya teman-teman ya. Nah itu untuk bagian pinggang. Untuk bagian kaki sendiri ya teman-teman ya. Untuk bagian kaki, jatuhnya bukan kaki ya, saya ringkas saja. Untuk bagian kaki ini seluruh tubuh ya, saya merasakan gemetar, sering lemes ya, kaki saya terasa dingin, kadang terasa panas ya. Terus saya sering juga merasakan kebas ya, kadang kebasnya itu di kaki, kadang kebasnya itu di tangan, kadang juga di kepala saya merasakan kebas ya, kadang juga di muka ya teman-teman ya, merasakan kebas di badan, kadang di dada juga saya sering merasakan kebas ya teman-teman ya. Nah itu untuk sensasi-sensasi yang saya rasakan dulu ya teman-teman ya. Kenapa saya mengeser tentang sensasi yang saya rasakan, karena biasanya menurut pengalaman saya dulu ya, ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety dan stress ini tingkat kekepoannya sangat tinggi ya teman-teman ya. Untuk saya mengalami ya teman-teman ya, untuk orang-orang yang seperti ini pasti tingkat kekepoannya sangat tinggi. Dia selalu menyamakan sensasi, selalu mencari tahu apa sensasinya sama kayak saya gitu, apa sensasinya itu dominannya semuanya sama seperti saya gitu. Dan ketika ada kesamaan sensasi itu sendiri, ada kenyamanan tersendiri ya teman-teman ya di diri kita masing-masing ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, makanya saya nge-share video tentang sensasi itu agar kalian itu tenang pikirannya ya, agar kalian itu paham ya, supaya tidak terlalu dicemaskan lah ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, tapi tidak terpungkiri ya, saya juga dulu memang seperti itu ya teman-teman ya, sangat panik, sangat cemas sekali ya begitu sensasinya datang. Nah teman-teman, itu beberapa sensasi yang saya rasakan. Bagi kalian yang saat ini sedang berjuang untuk mencapai kesembuhan, semoga kalian cepat lekas sembuh ya, cepat lekas membaik. Tetap dijaga 3P-nya ya teman-teman ya. 3P-nya itu pola makan, pola pikir, pola hidupnya dijaga ya teman-teman ya, harus disiplin supaya kalian itu cepat membaik ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga doakan saya agar saya selalu sehat ya, agar saya dapat terus mengeser seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety dan stress ini terhadap kalian ya teman-teman ya, yang bertujuan agar supaya video saya ini dapat menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang saat ini sedang mengalami gangguan asam lambung ya, sampai membaik bahkan sampai sembuh total ya teman-teman ya, amin ya rabbal alamin. Nah saya tekankan lagi di sini ya teman-teman ya, bagi kalian yang saat ini sedang merasa rasa, sedang merasa gundah, sedang merasa cemas, sedang merasa takut, sedang merasa was-was, kalian jangan khawatir teman-teman ya. Untuk kalian yang saat ini sedang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatis, kalian itu bakalan sembuh teman-teman. Nah itu janji saya ya teman-teman ya, asal kalian menjalankan 3P-nya ya teman-teman ya, pola makan, pola hidup, pola pikir ya teman-teman ya. Karena sebenarnya untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatis ini sebenarnya cara penanganannya hanya itu saja ya teman-teman ya. Jadi kalian jangan terlalu mengandalkan obat, tidak perlu harus selalu mengandalkan herbal ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, hanya butuh pemahaman aja ya teman-teman ya. Nah
Demikian teman-teman ya untuk video yang saya bagikan untuk kalian. Terima kasih untuk sudah menontonnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.